Selamat pagi para dosen dan mahasiswa semuanya. Di sini saya Tri Ayundasari Boru Purba dengan NIM 859893763 ingin menjelaskan tentang automated online proctoring. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Salah satu inovasi yang mulai diterapkan dalam pendidikan jarak jauh adalah Automated Online Proctoring atau AOP, yaitu sistem pengawasan ujian daring yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI, kamera, mikrofon, dan analisis perilaku untuk memantau peserta ujian secara online. Pada tahun 2024, Universitas Terbuka atau UT menguji coba penggunaan Automated Online Proctoring sebagai bagian dari upaya menjaga integritas akademik dan meningkatkan kredibilitas ujian daring. Sistem ini mampu melakukan verifikasi identitas peserta, mendeteksi keberadaan orang lain di sekitar peserta, memantau gerakan mata, serta mengidentifikasi perilaku yang dianggap tidak sesuai selama ujian berlangsung. Meskipun menawarkan berbagai keuntungan, penerapan EUP juga menimbulkan sejumlah tantangan seperti kekhawatiran terhadap privasi data, tekanan psikologis akibat pengawasan yang intensif, serta kemungkinan bias algoritma dalam mengidentifikasi perilaku tertentu sebagai tindakan kecurangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi difusi inovasi yang tepat agar sistem ini dapat diterima oleh dosen dan mahasiswa. Dalam tugas ini, analisis dilakukan menggunakan teori difusi inovasi menurut Evert Rogers 2003. Ada beberapa pertanyaan tentang identifikasi dan analisis inovasi. Yang pertama, mengapa automated online proctoring termasuk inovasi? Menurut Rogers 2003, inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok yang akan menggunakannya. Automated online proctoring termasuk inovasi karena menghadirkan pendekatan baru dalam pengawasan ujian yang sebelumnya mengandalkan pengawasan manusia secara langsung. Dalam sistem konvensional, pengawasan dilakukan secara tatap muka atau melalui pengawasan daring yang mengamati peserta secara manual. Sebaliknya, AOP memanfaatkan teknologi AI untuk melakukan pemantauan secara otomatis dan real time. Kehadiran teknologi ini memungkinkan pengawas dilakukan secara lebih luas, efisien, dan konsisten pada lingkungan pembelajaran jarak jauh seperti universitas terbuka. Ada 5 analisis berdasarkan karakteristik inovasi menurut Rogers. Yang pertama ada relative advantage atau keuntungan relatif. Automated online proctoring memiliki keuntungan yang signifikan dibandingkan metode pengawasan konvensional. Keuntungan tersebut meliputi yang pertama ada mengurangi peluang terjadinya kecurangan akademik selama ujian daring. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas hasil asesmen karena proses pengawasan lebih ketat. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan pengawas manusia dalam jumlah besar. Yang keempat, memungkinkan pelaksanaan ujian dari lokasi yang berbeda tanpa mengurangi kualitas pengawasan. Dan yang kelima, menghasilkan laporan otomatis yang dapat digunakan untuk evaluasi pelaksanaan ujian. Bagi universitas terbuka yang memiliki mahasiswa terbesar di seluruh Indonesia, AOP memberikan solusi yang lebih efektif dibandingkan pengawasan tatap muka karena mampu menjangkau peserta dalam jumlah besar secara bersamaan. Compatibility atau kesesuaian. AOP memiliki tingkat kesesuaian yang cukup tinggi dengan karakteristik universitas terbuka sebagai institusi pendidikan jarak jauh. Kesesuaian tersebut terlihat dari 1. Pemanfaatan teknologi digital yang sudah menjadi bagian dari sistem pembelajaran UT. Yang kedua, kebutuhan menjaga integritas akademik dalam lingkungan pembelajaran daring. Dan yang ketiga, penggunaan platform ujian berbasis komputer yang telah diterapkan sebelumnya. Namun demikian,
Terdapat beberapa aspek yang dapat mengurangi tingkat kesesuaian antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perbedaan kualitas perangkat yang dimiliki mahasiswa. Yang kedua, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, kekhawatiran mahasiswa mengenai privasi data pribadi. Oleh karena itu, universitas perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan seluruh mahasiswa. Yang ketiga ada complexity atau kompleksitas. Tingkat kompleksitas EUP relatif tinggi karena penggunaan harus memahami berbagai produser teknis. Mahasiswa perlu yang pertama menyiapkan kamera dan mikrofon yang berfungsi dengan baik. Yang kedua melakukan verifikasi identitas sebelum ujian. Yang ketiga, memastikan lingkungan ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan yang keempat, memahami aturan penggunaan sistem selama ujian berlangsung. Selain itu, mahasiswa yang memiliki keterampilan digital rendah mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem. Oleh karena itu, kompleksitas ini dapat menjadi hambatan dalam proses adopsi inovasi apabila tidak diimbangi dengan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Yang keempat ada trialability atau kemungkinan dicoba. Salah satu keunggulan EUP adalah dapat diuji coba sebelum diterapkan secara penuh. Universitas dapat melakukan yang pertama simulasi ujian daring. Yang kedua, uji coba sistem pada kelompok mahasiswa tertentu. Yang ketiga, pelatihan penggunaan aplikasi bagi mahasiswa dan dosen. Dan yang keempat, ada pengujian perangkat sebelum pelaksanaan ujian resmi. Melalui ujian tersebut, penggunaan dapat memahami cara kerja sistem sekaligus mengurangi rasa khawatir terhadap penggunaan teknologi baru. Yang kelima, ada observability atau kemudahan diamati. Hasil penerapan EUP relatif mudah diamati. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain yang pertama ada menurunnya jumlah kasus kecurangan akademik, yang kedua meningkatnya kepercayaan terhadap hasil ujian daring, yang ketiga efisien pelaksanaan ujian, dan yang keempat terjadinya laporan aktivitas peserta selama ujian berlangsung. Manfaat yang dapat diamati secara langsung akan mempercepat penerimaan inovasi oleh sivitas akademik. Contoh pemanfaatan automated online proctoring untuk intervensi pembelajaran dan evaluasi diri mahasiswa. Automated online proctoring tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan ujian, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran seperti evaluasi diri mahasiswa. Data yang dihasilkan sistem dapat membantu mahasiswa melakukan refleksi terhadap kesiapan dan perilaku belajar mereka. Sebagai contoh, yang pertama ada mahasiswa dapat mengetahui apakah lingkungan belajarnya sudah kondusif. Yang kedua, mahasiswa dapat mengevaluasi tingkat konsentrasi selama mengerjakan ujian. Yang ketiga, mahasiswa dapat memperbaiki pengelolaan waktu dan kesiapan teknis pada ujian berikutnya. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menerima nilai akhir, tetapi juga memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar. Terdapat juga intervensi pembelajaran. Data hasil proctoring dapat dimanfaatkan dosen dan universitas untuk merancang intervensi pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Contohnya, yang pertama, jika banyak mahasiswa mengalami kegagalan verifikasi identitas, universitas dapat memberikan pelatihan penggunaan teknologi digital. Yang kedua, jika ditemukan banyak gangguan teknis selama ujian, universitas dapat menyediakan simulasi tambahan sebelum ujian resmi. Yang ketiga, jika mahasiswa terlihat kurang siap menghadapi ujian, dosen dapat memberikan bimbingan mengenai strategi belajar dan manajemen waktu. Dan yang keempat, jika terdapat kelompok mahasiswa yang sering mengalami masalah selama asesmen daring, universitas dapat menyediakan layanan pendampingan khusus. Dengan cara ini, data EUP tidak hanya digunakan untuk mendeteksi pelanggaran,
tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Perancangan strategi difusi inovasi automated online proctoring. Yang pertama ada tahap knowledge atau pengetahuan. Pada tahap ini universitas harus memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami. Strategi yang dilakukan bisa yang pertama menyelenggarakan webinar sosialisasi bagi mahasiswa dan dosen. Yang kedua membuat video tutorial penggunaan sistem. Yang ketiga menyediakan buku panduan dan FAQ. Yang keempat menjelaskan secara rinci data apa saja yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, dan jangka waktu penyimpanan data. Dan yang kelima menyediakan pusat bantuan helpdesk yang dapat diakses sebelum dan selama ujian. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman serta mengurangi kesalahpahaman terhadap teknologi baru. Yang kedua ada tahap appreciation atau pendekatan sikap. Pada tahap ini, universitas perlu membangun sikap positif terhadap inovasi. Strategi yang dilakukan bisa yang pertama menjelaskan manfaat EUP dalam menjaga integritas akademik. Yang kedua menyampaikan hasil uji coba yang menunjukkan efektivitas sistem. Yang ketiga mengadakan diskusi terbuka dengan mahasiswa dan dosen. Yang keempat menyusun SOP yang jelas mengenai penggunaan sistem. Dan yang kelima menyediakan mekanisme banding jika terjadi kesalahan identifikasi oleh sistem. Implementasi bertahap akan membantu penggunaan beradaptasi dengan inovasi yang diterapkan. Yang kelima ada tahap confirmation atau konfirmasi. Strategi yang dilakukan bisa melakukan evaluasi setiap semester, menyelenggarakan survei kepuasan penggunaan, melakukan audit keamanan data secara berkala, memperbaharui sistem berdasarkan masukan mahasiswa dan dosen, menyampaikan hasil evaluasi secara transparan kepada seluruh sivitas akademika. Tahap ini bertujuan memperkuat penerimaan inovasi dan memastikan keberlanjutan penggunaannya. Kesimpulan dari yang saya bacakan tadi adalah automated online proctoring merupakan inovasi yang dapat meningkatkan integritas akademik dan kredibilitas asesmen daring di universitas terbuka. Berdasarkan teori Rogers, inovasi ini memiliki keuntungan relatif yang tinggi, cukup sesuai dengan kebutuhan pendidikan jarak jauh, dapat diuji coba dan diamati manfaatnya. Meskipun masih menghadapi tantangan terkait kompleksitas penggunaan, privasi data, dan kemungkinan bias algoritma. Keberhasilan implementasi automated online proctoring tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada strategi difusi inovasi yang efektif. Melalui tahap knowledge, persuasion, discussion, implementation, dan confirmation, universitas terbuka dapat meningkatkan penerimaan dosen dan mahasiswa sekaligus memastikan bahwa sistem digunakan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Sekian hasil penjelasan tentang automated online proctoring. Jika ada kesalahan yang saya bacakan mohon maaf. Terima kasih.